Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Batman Begins yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, dan masih banyak yang lainnya. Jadi film ini menceritakan asal mula cerita Bruce Wayne dari kematian orang tuanya hingga perjalanannya menjadi superhero Batman. Namun untuk menjadi Batman, Bruce Wayne harus berjuang menghentikan Ra's al Ghul yang menginginkan Gotham City hancur ke dalam kekacauan. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Semuanya berawal di Gotham City, di mana seorang anak laki-laki bernama Bruce Wayne tiba-tiba jatuh ke dalam sumur di sekitar mansonnya saat sedang bermain dengan temannya yang bernama Rachel Dawes. Bruce Wayne yang jatuh kemudian melihat ke dalam sebuah goa dan dikagetkan dengan segerombolan kelelawar yang terbang ke arahnya. Untung saja tak lama kemudian sang ayah bernama Thomas Wayne datang untuk menolongnya. Kejadian itu ternyata cukup membuat Bruce Wayne ketakutan dan trauma dengan kalong. Sampai-sampai ia terbawa mimpi. Sang ayah lalu menenangkan Bruce Wayne dengan mengatakan bahwa alasan dia jatuh ialah agar ia bisa belajar untuk bangkit lagi. Di hari berikutnya, Bruce Wayne dan kedua orang tuanya pergi ke opera Mephistopheles. Di tengah jalan menggunakan kereta yang dibuat oleh keluarga Wayne, Thomas sedikit mengajari Bruce tentang kehidupan di kota Gotham, di mana di balik gedung-gedung tinggi dan orang-orang berpengaruh yang hidup cukup mewah, ada sebagian orang yang kurang beruntung dan hidupnya mengalami kesulitan. Itulah mengapa keluarga Wayne menciptakan transportasi kereta dengan tarif yang sangat murah agar semua orang di kalangan manapun bisa merasakan transportasi tersebut. Jadi orang tua Bruce Wayne ini sangat kaya dan memiliki banyak sekali perusahaan. Saat sampai di tempat teater, Bruce Wayne ditakutkan dengan pertunjukan yang menampilkan kelelawar. Sang ayah dan ibunya pun segera membawa Bruce Wayne keluar dari teater untuk menenangkannya. Namun ketika mereka baru keluar melewati gang, mereka dihampiri perampok bersenjata bernama Joe Chill yang menginginkan uang serta perhiasan yang dipakai istrinya Thomas. Thomas lalu memberikan uangnya kepada Joe, tetapi Joe malah menembak Thomas saat ia mencoba melindungi sang istri. Perampok itu juga menembak istri Thomas sebelum akhirnya kabur sambil membawa dompet berisi uang 50.000. Bruce Wayne kemudian dibawa ke kantor polisi dan ditenangkan oleh salah satu polisi bernama James Gordon. Sementara Joe Chill berhasil ditangkap dan akan dijatuhi hukuman berat karena pembunuhan ganda. Setelah orang tuanya meninggal, Bruce Wayne dibesarkan oleh kepala pelayan setia keluarga Wayne, yaitu Alfred G. Pennyworth. Puluhan tahun kemudian, Bruce Wayne kini tumbuh besar dan baru saja pulang dari kuliahnya di Universitas Princeton. Bruce kembali ke Gotham dengan tujuan menghadiri persidangan Joe Chill. Ia berniat membalaskan dendamnya dengan membunuh Joe di persidangan tersebut. Di dalam persidangan, hukuman Joe ternyata ditangguhkan oleh hakim sebagai imbalan karena sudah bersaksi melawan bos mafia bernama Carmine Falcone. Hal itu tentu saja membuat Bruce Wayne kecewa. Ketika Joe keluar dari ruang persidangan, Bruce Wayne mulai menyiapkan pistolnya untuk membunuh Joe. Tetapi di waktu yang sama, anak buah Falcone tiba-tiba muncul dan membunuh Joe dari belakang. Bruce kemudian ditarik pulang oleh Rachel, teman masa kecilnya yang kini sudah menjadi jaksa wilayah. Di dalam perjalanan, Bruce Wayne mengakui bahwa dirinya berencana untuk membunuh Joe, namun dirinya merasa lega karena Joe sudah dibunuh oleh orang suruhan Falcone. Mendengar pengakuan Bruce, Rachel pun marah. Ia menempiling Bruce sambil mengatakan bahwa itu bukanlah keadilan, melainkan balas dendam. Rachel juga membawa Bruce Wayne ke tempat kumuh untuk menunjukkan sisi gelap kota Gotham yang dipenuhi kejahatan serta narkoba.
Dan yang menjadi dalang semua ini adalah Falcon. Bruce pun menyadari kalau apa yang dikatakan Rachel itu benar. Bruce kemudian menemui Falcon di klub sedap rasa dan mengatakan kepadanya bahwa tidak semua orang di Gotham ini bisa ditaklukkan oleh Falcon. Salah satunya adalah Bruce Wayne itu sendiri. Falcon lalu mengingatkan Bruce Wayne bahwa koneksi dirinya tidak main-main. Dari polisi, pejabat, dewan, dan bahkan hakim bisa Falcon taklukkan dengan kekuasaannya. Dan yang bisa dilakukan oleh Bruce Wayne hanyalah pergi jauh dari kota Gotham untuk mencari tempat di mana semua orang tidak bisa mengenalinya dan mendapatkan kekuatan dari rasa ketakutannya. Bruce pun menyadari perkataan Falcon kalau dirinya sebenarnya tidak paham dengan apa yang harusnya ia lawan. Bruce Wayne kemudian memutuskan untuk pergi jauh dari kota Gotham dan berkeliling negara lain untuk melawan rasa takutnya. Ia berbaur dengan orang-orang jalanan serta memulai melakukan kejahatan selama 7 tahun. Sampai akhirnya Bruce Wayne dimasukkan ke penjara Bhutan karena mencuri properti yang ternyata milik Wayne Enterprise, perusahaannya itu sendiri. Selama di penjara, Bruce Wayne selalu gelut dengan tahanan lain yang akhirnya membuat dirinya dipisahkan ke sel isolasi tertentu. Di dalam sel itu, Bruce Wayne bertemu dengan Henry Ducat yang mengajak Bruce Wayne bergabung bersama League of Shadow. League of Shadow ini di bawah pemimpinan Ra's al Ghul yang merupakan orang paling ditakuti di dalam dunia kriminal. Jika Bruce Wayne berminat untuk bergabung, maka besok Bruce Wayne akan dibebaskan dan harus mengambil bunga berwarna biru di lereng timur, lalu membawanya ke puncak Gunung Tibet. Keesokan harinya, Bruce Wayne dibebaskan dari penjara dan mati-matian pergi ke League of Bayangan. Setelah berhasil mendapatkan bunga biru langka, ia terus mendaki hingga sampailah di puncak Gunung Tibet, di mana markas Liga Bayangan berada. Di sana, Bruce Wayne bertemu dengan Ra's dan anggota lainnya. Bruce juga melakukan pelatihan bela diri ninjutsu dengan dibantu oleh Ducat. Selama pelatihan, Bruce Wayne bertarung melawan Ducat di atas lapisan es danau. Ducat menyebutkan bahwa di sini Bruce Wayne akan diajari cara melawan 600 orang sekaligus. Pertarungan itu hampir dimenangkan oleh Bruce, tetapi Ducat berhasil mengalahkannya dengan menjatuhkan Bruce ke dalam air danau yang sangat dingin. Bruce kemudian menjalani latihan terakhirnya, yaitu melawan rasa takut. Ducat lalu membuat Bruce Wayne mengalami halusinogen yang terbuat dari bunga biru langka. Setelah Bruce Wayne mulai merasakan efek telernya, Ducat segera bersembunyi di antara para ninja. Bruce kemudian dihadapkan dengan sebuah peti, di mana di dalamnya terdapat puluhan kelelawar yang menjadi ketakutan Bruce. Tetapi kali ini, Bruce Wayne berhasil melawan ketakutannya terhadap kelelawar. Ia juga berhasil menyelesaikan pelatihannya dengan mengalahkan Ducat secara mengejutkan. Ra's yang bangga kepada Bruce lalu menjadikan Bruce sebagai pemimpin sebuah kelompok. Tapi sebelum itu, Bruce Wayne harus memperlihatkan komitmennya terhadap keadilan. Ia lalu dipaksa untuk membunuh seorang tahanan. Namun, Bruce langsung menolak karena masih memiliki belas kasihan dan akan baiknya tahanan itu diadili dengan hukum. Ducat pun menjelaskan bahwa penjahat sekarang tidak takut dengan hukum. Ra's juga mengungkapkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk membunuh penjahat, karena nantinya Bruce Wayne akan memimpin kelompok yang akan menghancurkan kota Gotham.
Menurut Russ, Gotham adalah kota yang dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan. Jadi misi League of Shadow ini sebenarnya menghancurkan kota-kota yang dipenuhi dengan orang-orang jahat dan korup yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Seperti di negara... lupakanlah. Bruce tentu saja tidak setuju dengan statement mereka, karena di kota Gotham masih banyak orang-orang baik yang terpaksa karena kalah dengan hukum. Alih-alih membunuh si tahanan, Bruce Wayne malah melawan balik Russ serta membakar markas mereka. Bruce Wayne lalu bertarung melawan Russ dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Bruce menyelamatkan Dukat yang tak tersadarkan diri dan hampir jatuh ke jurang. Ia lalu menitipkan Dukat ke warga desa sekitar serta berpesan kepada mereka bahwa dirinya lah yang menyelamatkan Dukat. Bruce Wayne kemudian kembali ke kota Gotham dengan dijemput oleh Alfred. Bruce mengungkapkan rencananya kepada Alfred bahwa dirinya akan memerangi kejahatan di kota Gotham. Tetapi sebagai manusia, Bruce Wayne pastinya bakalan dibunuh oleh orang-orang kaya berpengaruh yang melakukan kejahatan. Bruce lalu berkepikiran untuk membuat sebuah simbol yang tidak bisa lenyap dan akan selalu diingat oleh para penjahat serta banyak orang. Bruce juga berniat untuk melanjutkan bisnis keluarganya yaitu Wayne Enterprise, yang kini sahamnya dijual terbuka oleh William Earle, yang mengambil alih Wayne Enterprise setelah Thomas meninggal. Alfred lalu memberitahu Bruce bahwa Earle menyebarkan rumor bahwa Bruce Wayne sudah meninggal. Sesampainya di rumah, Bruce Wayne kembali masuki sumur yang dulu ia pernah jatuh. Di dalam sumur itu, Bruce Wayne menemukan goa yang sangat besar tepat di bawah rumahnya. Di saat itu juga, segerombolan kelelawar terbang mendekati Bruce. Tetapi Bruce tidak lagi takut dan malah menyapa para kelelawar. Di hari berikutnya, Bruce Wayne kemudian mendatangi menara Wayne Enterprises. Di sana, semua orang sangat terkejut ketika melihat Bruce Wayne ternyata masih hidup. Begitu pula dengan Earle. Bruce Wayne lalu mengungkapkan nyatanya ke Earle untuk kembali membangun usaha yang sudah dimulai keluarganya dan berencana akan memulai dari awal di Departemen Sains. Bruce kemudian melanjutkan menemui mantan anggota dewan yang bernama Lucius Fogg yang sekarang mengurus bagian unit sains. Di sana, Bruce Wayne melihat barang produksi Wayne Enterprise yang nantinya akan ia gunakan melawan para penjahat. Di antaranya baju pelindung. Namun di sini Bruce Wayne tidak memberitahu Fogg kalau dirinya akan menggunakan semua ini untuk memerangi kejahatan. Bruce kemudian kembali ke goa bersama Alfred dan mulai merancang tempat itu untuk dijadikan markas. Bruce Wayne juga menemukan lift yang ternyata mengarah ke ruang kerja ayahnya. Di malam harinya, Bruce Wayne memakai setelan baju pelindung serta topeng untuk menyusup ke kantor polisi dan menemui Gordon yang merupakan polisi yang dulu menenangkan Bruce Wayne saat pembunuhan orang tuanya. Bruce Wayne kemudian menodongkan pistol ke Gordon sambil menanyakan alasan kenapa Falcon tidak ditangkap, padahal setiap minggunya dia membawa masuk narkoba ke kota Gotham. Gordon kemudian menjawab bahwa Falcon menyogok orang-orang yang berkuasa. Tetapi ada salah satu cara agar bisa menjebloskannya ke penjara, yaitu mengancam salah satu hakim bernama Faden dan juga meminta bantuan dari jaksa wilayah yang cukup berani, yaitu Rachel Dawes, teman Bruce sendiri. Setelah mendapatkan jawaban itu, Bruce Wayne mengatakan bahwa Gordon polisi yang baik. Ia lalu pergi melarikan diri dengan melompat ke gedung sampai boyoknya kesakitan. Karena melompat dari gedung ke gedung itu sakit, Bruce Wayne pun menemui Fogg kembali untuk meminta jubah ringan yang bisa ia gunakan untuk terbang atau terjun payung. Fogg lalu memberikan sebuah kain yang sangat ringan, yang jika dialiri listrik maka akan membentuk sesuatu yang kita inginkan, termasuk sayap kelelawar yang sudah Bruce pikirkan. Fogg kemudian curiga dengan Bruce tentang semua ini.
Bruce pun mengakui bahwa dirinya akan memerangi kejahatan dengan cara yang bisa menakuti mereka. Fogg sedikit senang dan ia tidak akan memberitahu siapapun. Bruce kemudian menemukan sebuah mobil off-road berlapis baja yang memiliki beberapa senjata serta dorongan nitro. Bruce menyukai mobil ini dan minta Fogg untuk mengecatnya dengan warna hitam. Bruce Wayne lalu kembali ke goa untuk membuat senjata tajam dengan simbol kelelawar yang bertujuan agar musuhnya juga merasakan ketakutan yang Bruce rasakan. Dan kini ia mengenalkan dirinya sebagai sebutan Batman. Di malam selanjutnya, Bruce Wayne memulai aksinya dengan mencegat pengiriman narkoba yang dilakukan anak buah Falcon. Di sana terdapat oknum polisi bernama Flash yang dibayar oleh Falcon untuk keamanan. Bruce Wayne lalu mulai melakukan penyerangan dengan kemampuannya yang bisa bersembunyi di balik bayangan. Setelah Bruce Wayne berhasil mengalahkan para anak buah Falcon, ia menangkap Falcon yang kemudian diikat di lampu sorot dan akhirnya membentuk bat signal di awan yang mendung. Sementara itu di tempat lain, Rachel yang baru saja turun dari kereta diikuti oleh seseorang yang dibayar oleh Falcon untuk membunuhnya. Tapi untung saja Batman datang menyelamatkan Rachel. Batman lalu menyerahkan foto-foto Faden yang dikelilingi oleh cewek-cewek seksi kepada Rachel dan meminta Rachel untuk mendesak Faden agar bisa mengadili Falcon secara hukum. Di hari berikutnya, saat Falcon ditahan, ia bertemu dengan Dr. Jonathan Crane yang merupakan seorang psikolog. Tapi ternyata Crane ini juga bekerjasama dengan Falcon dalam penyelundupan obat-obatan terlarang yang nantinya akan dibuat eksperimen untuk pasien-pasiennya. Falcon lalu meminta Crane untuk membebaskannya, atau jika tidak, maka Falcon akan mengungkapkan rahasia milik Crane. Karena sekarang Falcon tidak bisa apa-apa, Crane pun memperlihatkan sisi lain dari dirinya sebagai The Scarecrow dengan menggunakan topeng orang-orang sawah dan menyerpotkan halusinogen yang membuat Falcon histerius karena ketakutan dan gila. Oleh karena itu, Falcon akhirnya ditempatkan di Arkham Asylum, yaitu fasilitas rumah sakit jiwa di Norrow, kota Gotham. Bruce Wayne atau Batman lalu kembali menemui Gordon untuk memberitahu bahwa muatan obat-obatan terlarang milik Falcon saat penyeragapan dibagi menjadi dua. Yang satu dikirim ke pengedar, sedangkan sisanya lagi belum diketahui dibawa kemana. Batman kemudian menemui Flash dan memaksanya untuk mengungkapkan kemana sisa narkoba itu dikirim. Tapi Flash mengaku kalau dirinya tidak tahu pasti kemana narkoba itu dikirim. Yang ia tahu adalah ada sesuatu yang disembunyikan di dalam narkoba, serta tempat titik pengirimannya yang berada di Norrow. Bruce Wayne kemudian melanjutkan mencari tahu kemana narkoba itu dikirim, dan akhirnya ia berakhir di sebuah apartemen kosong. Di sana, Bruce Wayne menemukan puluhan boneka kelinci yang digunakan untuk menyembunyikan obat-obatan. Di waktu yang sama, Dr. Crane dan dua bodyguard-nya muncul dan berniat untuk menghilangkan bukti dengan membakar apartemen tersebut. Bruce yang dari tadi bersembunyi pun segera melumpuhkan dua bodyguard itu. Saat akan melawan Crane, Crane lebih dulu menyerangnya dari belakang dengan menyerobotkan halusinogen. Hal itu membuat Bruce Wayne ketakutan karena melihat bayang-bayang kelelawar. Crane lalu mengambil kesempatan ini dengan menyiramkan bensin lalu membakar tubuh Bruce. Bruce pun segera terjun dari apartemen dan menghubungi Alfred untuk menolongnya. 2 hari kemudian, Bruce Wayne mulai sadar dari pingsannya. Ia diberi antitoksin yang diracik oleh Fogg. Di saat yang sama, Bruce Wayne baru sadar bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di saat itu juga, Rachel datang paling awal sebelum pesta dimulai karena ia ada urusan. Rachel memberikan kado berupa barang tamuannya dulu saat Rachel dan Bruce masih kecil.
Rachel kemudian mendapatkan info bahwa hari ini Falcon akan dipindahkan ke Arkham dan ia bersiap pergi ke sana untuk menyaksikannya. Setelah Rachel pergi, Bruce segera menyusulnya dengan setelan Batman. Sementara itu, di sisi lain, Early menemui Fogg di tempat kerjanya. Ia membahas salah satu barang milik Wayne Enterprises, yaitu pemancar gelombang mikro yang setahu Fogg bakalan digunakan untuk uji coba menyebarkan zat kimia. Mengetahui bahwa itu adalah tindakan yang ilegal, Fogg pun menanyai lebih lanjut kepada Early. Namun Early malah meminta Fogg untuk menyerahkan semua data file serta disk cadangan tentang proyek gelombang mikro, dan mulai hari ini juga Fogg dipecat dari pekerjaannya. Sesampainya di Arkham, Rachel bertemu dengan Dr. Crane. Mereka melihat keadaan Falcon yang terus menyebut Scarecrow. Hal itu membuat Rachel merasa ada yang aneh karena seumur hidupnya Falcon tidak memiliki riwayat penyakit mental. Tapi saat mau didakwa, Falcon malah mengalami gangguan kejiwaan secara tiba-tiba. Rachel kemudian memutuskan untuk mengundang psikiater sendiri dari kejaksaan dan akan mengambil tes darah Falcon untuk mencari tahu obat apa yang sebelumnya Falcon konsumsi. Mengetahui tindakan Rachel akan mengacaukan semuanya, Crane pun ketar-ketir. Ia lalu membawa Rachel ke tempat pembuatan obat di bawah penjara, di mana obat-obatan itu sengaja dituangkan ke pipa yang nantinya akan disalurkan ke pasokan air di kota Gotham. Crane kemudian mengungkapkan bahwa dirinya akan mencekoki Rachel dengan obat tersebut. Perkataan itu membuat Rachel takut dan segera melarikan diri menuju ke lift. Tapi usahanya itu dihentikan oleh Crane yang langsung menyemprotkan Rachel dengan halusinogen. Tak lama kemudian, Bruce Wayne muncul sebagai Batman dan mulai menyerang para kelompokan Crane. Kali ini Crane gagal menyemprotkan halusinogennya karena Bruce Wayne dengan sigap mengarahkan balik ke arah Crane yang membuatnya ketakutan saat melihat Bruce Wayne. Bruce lalu menanyakan siapa orang di balik semua ini. Crane menjawab bahwa semua ini adalah ulah Ra's al Ghul. Tentu saja Bruce Wayne bingung karena setahunya Ra's sudah meninggal saat kejadian pembakaran markas. Bersamaan dengan itu, para polisi datang untuk mengamankan fasilitas Arkham. Tapi banyak polisi yang tidak berani masuk karena ada Batman dan lebih milih di luar untuk menunggu tim SWAT. Gordon yang kenal dengan Batman pun memilih untuk masuk ke dalam fasilitas sendirian. Setelah bertemu, Bruce Wayne meminta Gordon untuk membawa Rachel keluar, sedangkan dirinya akan mengalihkan para anggota SWAT. Bruce juga menceritakan tentang racun halusinogen yang diselundupkan lewat narkoba milik Falcon dan memasukkannya ke persediaan air di Gotham. Yang tentu saja dalang dari semua rencana ini bukanlah orang biasa. Gordon kemudian pergi sambil membawa Rachel, sedangkan Batman memanggil bala bantuan dengan alat penyuara nyaring yang kemudian datanglah segerombolan kelelawar menyerang para anggota SWAT. Bruce lalu keluar dari fasilitas untuk menjemput Rachel dan membawanya ke markas dengan menggunakan Batmobile. Di tengah jalan, Bruce dikejar-kejar oleh para polisi dan anggota SWAT. Bruce lalu menggunakan skill keplak-keplak koplingnya agar bisa berkendara di atap-atap. Bruce juga mengaktifkan mode siluman dan berhasil melabui polisi. Setibanya di markas, Bruce segera memberikan obat penawar agar Rachel tersadar dari efek obat Crane. Setelah Rachel tersadar, Bruce minta agar Rachel membawa 2 obat penawar, yang satu untuk Gordon dan satunya lagi agar bisa diproduksi secara massal untuk penduduk kota. Bruce Wayne kemudian menyuntikkan obat bius ke Rachel agar identitasnya tidak diketahui. Bruce kemudian kembali ke rumah untuk muncul di pesta ultahnya.
Tapi sebelum itu, Bruce Wayne meminta Alfred untuk membawa Rachel ke rumahnya. Di tengah pesta, Bruce Wayne menemui Fogg untuk menanyakan tentang produksi obat penawar dalam skala besar karena tidak lama akan ada penyebaran racun lewat persediaan air. Fogg lalu menjelaskan bahwa persediaan air itu tidak bisa menyebarkan racun yang bisa dihirup, kecuali kalau ada alat pemancar gelombang mikro yang bisa menguapkan semua air di pipa utama. Fogg lalu menjelaskan bahwa ada alat pemancar gelombang mikro milik Wayne Enterprise yang tempo hari ini sudah hilang. Mendengar hal itu, Bruce pun meminta Fogg untuk segera memproduksi obat penawarnya. Di waktu yang sama, Bruce bertemu dengan orang yang tidak terduga, yaitu Ra's al Ghul. Tak hanya itu, Bruce juga bertemu dengan Dukat dan anggota Liga Bayangan lainnya. Dukat mengungkapkan bahwa dirinya Ra's al Ghul yang sebenarnya. Karena takut akan terjadi keributan dan menyebabkan banyak korban, Bruce Wayne pun pura-pura mabuk lalu dengan lancang mengusir semua tamu undangan. Please go, antic suck-ups. Setelah para tamu pergi, semuanya pun terungkap bahwa Crane adalah orang suruhan Ra's dan racun yang digunakan Crane terbuat dari bunga biru langka. Tujuan Ra's datang ke sini yaitu untuk menghancurkan Gotham dengan menyebarkan uap racun halusinogen sehingga penduduk Gotham mati ketakutan. Karena menurut Ra's, kejahatan serta korupsi yang dilakukan orang-orang kaya di Gotham sudah tidak bisa terselamatkan. Bruce lalu meminta Ra's memberinya waktu untuk mengubah Gotham lebih baik lagi. Tetapi Ra's bersikeras dan menyuruh anggota Liga lainnya untuk membakar mansion Bruce serta menyerangnya. Di tengah pertarungan, Bruce Wayne kalah karena tertindih Soko. Setelah kelompok Ra's pergi, Alfred datang dan segera menyelamatkan Bruce. Keduanya turun ke goa, di mana Bruce mengatakan mengapa kita jatuh. Alfred lalu menjawab bahwa dengan jatuh kita bisa belajar untuk bangkit. Para League of Shadow bayangan yang menyamar sebagai polisi kemudian membebaskan semua tahanan gangguan jiwa yang ada di Arkham, termasuk Crane. Mengetahui hal itu, Gordon pun minta agar jembatannya dinaikkan untuk menghindari para tahanan kabur keluar dari pulau. Sementara itu, Rachel yang sudah sadar pergi menemui Gordon untuk menyerahkan 2 botol obat penawar. Sedangkan Ra's dan anggota lainnya mulai menyebarkan uap halusinogen di daerah Noro dan akan memuat mesin pemancar gelombang mikro ke dalam kereta untuk dibawa ke pusat saluran air kota yang tepatnya di bawah Menara Wayne. Kini semua orang di Noro sudah mulai histeris karena melihat ketakutannya sendiri. Namun Rachel yang sebelumnya sudah mendapatkan obat penawar lumayan berani untuk melawan para kelompokan Liga. Ia juga berhasil menyetrum Crane yang berusaha menakutinya dan menyelamatkan seorang bocil. Batman kemudian datang ke Noro. Ia menemui Gordon dan menginstruksikannya untuk merobohkan tiang rel kereta yang ada di depan gedung Wayne. Bruce kemudian meminjamkan tumblernya kepada Gordon. Setelah itu, ia pergi menyelamatkan Rachel yang disergap oleh para tahanan Arkham. Sebelum pergi, Batman secara tidak sengaja mengungkapkan ke Rachel kalau dirinya adalah Bruce Wayne. Bruce Wayne lalu mengejar Ra's dengan bergelantungan di luar kereta dan masuk ke dalam kereta untuk duel 1 lawan 1 dengan Ra's. Sementara itu, Gordon berhasil sampai di depan Menara Wayne dan segera mengaktifkan senjata tumbler untuk merobohkan pilar rel kereta. Setelah pilar itu roboh, Bruce Wayne yang melangkah lagi bisa membunuh Ra's mengurungkan niatannya dan lebih memilih meninggalkannya di dalam gerbong kereta. Kereta itu lalu jatuh menabrak bangunan yang menyebabkan ledakan besar serta membunuh Ra's itu sendiri. Setelah kejadian tersebut, Batman disebut-sebut sebagai pahlawan publik. Sedangkan Bruce Wayne
mendapatkan kembali kendali atas Wayne Enterprise karena sudah membeli sebagian besar saham perusahaannya. Ia juga memecat Early dan menggantikannya dengan Fogg. Sementara itu, Rachel menemui Bruce untuk mengungkapkan perasaannya, tapi di balik itu keduanya tak bisa bersama karena kehidupan ganda antara Bruce Wayne dan Batman. Di sisi lain, Gordon kini naik pangkat menjadi letnan. Ia menunjukkan bat signal setiap ada penjahat yang baru. Saat Batman tiba, Gordon mengatakan tentang seorang penjahat yang menggunakan topeng dan meninggalkan kartu identitas berupa kartu remi Joker di tempat KTP TKP. Batman pun berjanji untuk menyelidikinya, dan siapakah Joker tersebut? Film pun bersambung. Oke, itulah alur cerita film Batman Begins. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, hadapilah rasa takutmu jika kamu tidak ingin menjadi takut, karena takut sebenarnya adalah takut dari semua ketakutan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.